Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya bahas mengenai yang viral nggih di grup media sosial ya, mengenai fantasi sedarah. Nah, ini saya bahas karena berkaitan juga dengan spiritual, di mana karma nyatanya pelaku incest berikut ini. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan ini bisa jadi kacamata kita semua nggih untuk bisa membuka hati. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, media sosial dihebohkan dengan grup fantasi sedarah, di mana di situ banyak status-status yang mengatakan ketertarikan berhubungan dengan keluarga kandung nggih. Dan fantasi sedarah ini bukan saja penyimpangan sosial nggih dulur, tetapi ini tanda bahaya sebenarnya yang harusnya kita sadari. Ada yang menganggap ini hanya eksplorasi pikiran saja, tetapi sebenarnya faktanya dulur, ini lebih berbahaya dari sekedar fantasi saja. Dalam psikologi ini kalau dibiarkan ya, penyimpangan seksual ini akan berkembang menjadi kecanduan, kehilangan empati dan dorongan untuk melukai. Karena sudah mendarah daging ya, dimana menikmati hal tersebut ya, kalau dilakukan dengan orang lain serasa kurang greget, justru dengan yang sedarah merasa lebih menyenangkan, lebih power, dan lebih bersensasi. Nah, bahayanya ini, jadi tidak bisa dibiarkan nggih dulur hal ini. Jangan menormalisasi. Kalau panjenengan tahu di sekitar panjenengan ada hal demikian, harus ditegasi nggih. Sebelumnya saya mohon maaf nggih dulur kalau terdengar suara hujan yang keras, karena ini memang posisinya hujan deras sekali nggih. Nanti kalau saya tunda-tunda, tayangnya juga tertunda nggih. Jadi wis dilangsungkan saja nggih dulur, enggak apa-apa ya terganggu suaranya, audionya sedikit nggih. Baik dulur, kita lanjut. Jadi ini adalah tanda rusaknya fitrah manusia dulur. Dalam agama apapun, ajaran apapun ya, yang namanya keluarga ya, hubungan sedarah itu adalah hubungan yang bersih, suci, yang tidak boleh dikotori dengan syahwat. Jadi kita itu jangan pernah membiarkan hati kita mati hanya karena melihat sesuatu yang salah nggih, dan sering terjadi. Kemudian kita menganggapnya hal yang biasa. Jangan dulu, tumbuhkan nuranimu bahwa katakan yang salah itu salah nggih. Jangan membiarkan itu, karena kalau satu dibiarkan, yang lainnya akan ikutan. Apalagi hubungan sedarah nggih, antara ibu dan anak, ayah dan anak ya, kakak dengan adik, apalagi sampai menghasilkan anak lagi. Nah, ini tidak main-main loh dulur karmanya, karena ini adalah zina yang paling kecil. Mengapa saya menyampaikan ini? Karena ini juga berhubungan dengan spiritual ya. Percuma seseorang itu melakukan hal yang baik tetapi diimbangi sesuatu yang justru lebih dari buruk, tapi kan tidak merugikan siapapun. Kita jangan bodoh, itu sangat merugikan nggih. Merugikan keluarga sendiri nggih, merusak, mencemarkan keluarga sendiri. Dan tahukah panjenengan kalau dibiarkan, ketika dia tumbuh dewasa kemudian menikah dengan orang lain, trauma itu akan tetap ada. Dan orang kalau sudah rusak biasanya turut juga merusak. Kasihan orang-orang yang memiliki mental sehat, orang-orang yang tumbuh dengan baik nggih, bibit bebet bobotnya baik, tetapi harus dirusak dengan orang-orang atau keturunan dari mereka yang pernah melakukan sesuatu yang sangat dilarang di ajaran apapun, kemudian tumbuh berkembang dengan subur. Makanya di Jawa itu nggih dulur, ketika menikahi seorang wanita ataupun akan menikah itu pasti yang dilihat itu dulu bibit bobot dan bebetnya.
Tetapi hal ini pernah ditentang ya, dan banyak yang menentang bahwa keturunan itu tidak ada sangkut pautnya dengan perilaku orang tuanya. Memang dulur, tidak adil rasanya kalau disangkut pautkan dengan perilaku orang tuanya. Tetapi dulur ingat nggih, darah itu mengalir, watak sifat itu menurun. Kalau panjenengan saat itu melihatnya baik-baik saja, dalam perjalanan pernikahan itu kan lama sekali. Ketika muncul sifat aslinya, nggih, kuwi sing ndadekne getun nggih. Makanya kenapa sih orang tua dulu itu selalu ngurus ya bibit-bibit bobotnya ya, karena itu tadi takut kalau nanti keturunannya orang seperti ini, takutnya nanti ikut orang tuanya, gennya ikut siapa, karakter itu kan pasti menurun dulur. Terkecuali si anak tumbuh kembangnya tidak bersama dengan orang tuanya yang memiliki penyimpangan, maka kemungkinan masih bisa lah ya diperbaiki, ditata. Tapi anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang memiliki penyimpangan atau problematik, kurang lebih si anak itu sedikit banyak itu menyontoh orang tuanya. Terkecuali juga si anak sudah mengalami kebangkitan spiritual, di mana anak sudah memiliki kesadaran tinggi. Dia bisa menyembuhkan lukanya, dia bisa menghilangkan traumanya tanpa membawa ke masa depannya. Nah, ini baru istilahnya resik nggih, bersih. Jadi hal-hal yang terdahulu itu tidak membawa pengaruh di masa depannya. Tetapi bagi yang perilakunya itu kurang lebih mencerminkan orang tuanya yang memiliki penyimpangan ataupun problematik, maka anak tersebut kurang lebih itu pasti sedikit banyak nurun dulu. Nah, ini solusi nggih bagi yang mungkin merasa ya punya bibit-bibit di mana menyukai saudara kandungnya sendiri atau anak kandungnya, atau ayahnya atau ibunya nggih. Atau mungkin karena sering nonton konten-konten yang berhubungan dengan penyimpangan, maka yang harus dilakukan dulur, sadari bahwa itu bukan sekedar fantasi, tapi itu pintu penyimpangan. Kemudian yang dilakukan lagi adalah puasa digital. Iki ampuh dulur, dimana agar tidak terganggu dengan konten-konten godaan ya, unfollow, blog, dan juga jangan menonton konten-konten yang berhubungan dengan syahwat. Kemudian perkuat spiritualnya ya, karena saat berkesadaran itu hati bisa menerima cahaya dulu, hati bisa bercahaya, bisa menerima ya yang baik dan bisa mengolah apa itu sesuatu yang buruk. Dan apabila tidak bisa mengatasinya ya, maka bisa minta bantuan seseorang yang bisa atau paham mengenai ilmu jiwa ya, atau mungkin pakar agama ya. Untuk apa sih? Untuk bisa membantu menata ulang pikiran panjenengan. Ini untuk yang mungkin ada tanda-tanda loh nggih dulur, bukan berarti menjustifikasi dari panjenengan bahwa punya pikiran ke sana, tidak nggih. Karena penonton saya lihat itu sepertinya ada yang mengarah seperti itu. Itu tadi untuk yang merasa diri pribadi ya. Nah, lalu bagaimana untuk netizen atau masyarakat ya? Jangan memviralkan konten yang berkaitan dengan penyimpangan dulur hanya demi rame. Ngapunten, ini saya melok-melok FB Pro lho biasanya ya. Apa-apa sidik di-upload supaya dapat viral, supaya rame akunnya. Jangan dulur. Kalau ingin mengedukasi orang lain itu dengan niat membentengi, bukan memviralkan. Kalau memviralkan berarti turut nanggung karmone sing mbok viral ning mang. Dulur, saya ya itu meskipun punya media sosial tapi saya tidak menggunakannya untuk hal-hal memviralkan. Media sosial saya itu ndak ada yang koaktif ya cuma di YouTube ini aja. Jadi media sosial apapun itu saya ndak ingin berpartisipasi meskipun itu ada uangnya. Saya nggak berniat untuk itu nih. Jadi saya hanya ada di YouTube. Kenapa saya memilih platform YouTube saja? Karena kalau di YouTube kan ada penyaringan dulur, gak iso los-losan nggih.
Kalau di media sosial itu wis rawan sembarang kalir lolos dulur, wis konten sing gak genah masuk. Apunten nggih, makanya itu saya tidak begitu suka menggunakan adanya ricuh saja ya. Kalau di YouTube kan ada pembatasan ya. Kalau melanggar kuwi engko kena peringatan. Ya kok malah curhat nih. Oke, selanjutnya gitu lur, bangun lingkungan yang aman dan sehat nggih. Dan kalau panjenengan menemukan mungkin ada orang yang melakukan hal tersebut, misal kakak dengan adik, maka jangan langsung dihina habis-habisan gitu lur. Tapi doakan dan nasihati dengan lembut. Kadang gini dulur, seseorang itu mendapatkan hidayah dari kalimat yang baik, dimana yang bisa menyentuh hatinya. Kadang kita itu ngomong dengan nada biasa, niat kita itu tulus ya, tanpa mempermalukan, tetapi ternyata kata-kata kita itu bisa membekas di hatinya sehingga dia bisa berubah. Dia mau meninggalkan apa yang menjadi fantasinya, yang mana itu merugikan dirinya sendiri, keluarganya, dan juga orang-orang di sekitarnya. Kalau ada seseorang yang merasa menikmati fantasi sedarah dengan kepuasan, incest itu berbahaya dulur. Dampaknya ya secara psikologi dan juga spiritual. Kalau secara psikologi, ini kerusakan mental, kayak merasa cemas, ketakutan, merasa bersalah, yang mana itu mengganggu pikirannya setiap saat. Hidupnya itu tidak tenang. Kemudian hilangnya batas moral ya, seperti udah nggak bisa membedakan lagi hal yang salah dan hal yang benar. Menurutnya dia senang, dia benar. Sudah tidak bisa membedakan lagi. Kemudian dampaknya kecanduan itu pasti, dan yang parah adalah bisa menularkan. Awalnya orang yang tidak kepikiran, awalnya orang yang jijik dengan hal-hal tersebut ya, karena pengaruhnya ini bisa menularkan. Ini bahaya dulu dalam pergaulan ya, apalagi bermasyarakat itu sangat penting sekali mengamati, memilih dan memilah ya, apalagi tontonan. Nah, kemudian dampak spiritualnya memangnya apa? Kalau incest sudah pasti mengundang murka Tuhan, karena incest ya, fantasi sedarah ini adalah zina yang paling kecil. Kemudian dampak spiritualnya itu mematikan hati, jadi tidak mendapatkan petunjuk yang benar, jauh dari petunjuk Tuhan, dan hati itu menjadi gelap, dan juga resiko turunan cacat. Incest itu bukan hanya urusan pribadi atau fantasi dulu, tapi ini sinyal kuat dari kerusakan jiwa, masyarakat, moral, dan iman. Maka dari itu harus dilawan sejak dari pikiran. Hati-hati, fantasi sedarah itu bukan main-main dulur, tetapi karmanya nyata. Fantasi menyimpang itu bukan sekedar pikiran liar. Ini benih-benih dosa yang membunuh hati secara pelan-pelan. Nah, dalam ilmu titen dulur, karma nyata bagi pelaku incest atau fantasi sedarah ini nggih. Di antaranya nggih, mungkin panjenengan sudah tahu tapi tak elingi maneh nggih, agar mengingatkan juga kepada anaknya, mungkin saudaranya, mungkin ya, agar jangan sampai punya pikiran atau terkontaminasi suka pada keluarga kandung sendiri. Nah, karmanya itu apa? Yang pertama, hati menjadi gelap. Sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Sudah tidak memiliki malu, ya. Apalagi dengan orang-orang yang merasa sama. Dan pelan-pelan itu tidak punya rasa takut pada Tuhan. Loh, kayak gitu masa disebut karma atau Mbak Fitka? Iya, karena hidup itu dimulai dari hati loh dulur. Kalau hati sudah gelap, hati sudah mati, maka tidak ubahnya hanya seperti mayat yang berjalan saja. Manusia itu punjernya itu dari hatinya. Kalau hatinya sudah mati, berarti tidak ubahnya dia seperti mayat hidup saja.
Kemudian karmanya juga hancurnya hubungan keluarga itu sudah pasti. Mana ada sih keluarga waras yang mau menerima ya hubungan sedarah? Jelas tidak ada, dulur. Tidak ada ajaran atau agama yang memperbolehkan hubungan saudara. Kemudian yang ketiga, anak turun ya, anak cucunya itu bisa menanggung akibatnya. Seperti merasakan ujian hidup yang berat, yang tidak ada habis-habisnya ya. Ini bukan kutukan, dulur, tetapi ini memang akibat dari persilangan yang menyimpang ya. Contohnya mengalami kecacatan ya, entah itu cacat fisik maupun cacat mental, dimana ini jelas membuat malu ya. Kuwi lho wujud hasil karyanya. Walaupun tidak semuanya mengalami hal tersebut, dulur, tetapi tidak ada hubungan sedarah itu yang hasilnya baik-baik saja. Walaupun panjenengan melihat mungkin kelihatannya hidupnya bahagia kok, senyum-senyum, tidak ada, dulur. Hati itu pada dasarnya bersih. Orang kalau melakukan kesalahan, apalagi kesalahan fatal, walaupun terlihat tersenyum, terlihat bijak, terlihat bahagia, tapi hatinya itu sebenarnya berkarat. Kecuali kalau memang sudah hatinya mati. Mau diapa-apakan lagi, mau dikasih omongan seperti apa, ceramah seperti apa, tidak masuk. Sing iso marek nih apa? Sing iso marek niku yo pendosa atau batu nisan. Jadi hidupnya sudah tidak merasa bersalah atas apa yang dilakukan dan nyaman-nyaman saja sampai dadilan patine. Apa ndak ngeri ngono dulur. Kemudian dalam ilmu peniten juga menyebutkan bahwa karmanya itu hidup yang sempit. Jadi rezekinya itu seret ya, terhambat, hatinya sempit, doa terasa hampa, masih ya wis wapal ayat sembarang tapi tidak bisa membuat hatinya tenang. Kenapa? Karena Tuhan mencabut keberkahannya. Kemudian yang ngeri adalah murka Tuhan dan hilangnya perlindungan. Mengapa? Karena ini adalah bentuk zina yang paling kecil. Karma lainnya adalah jelas sanksi sosial dan kehinaan, dan juga tidak ada ketenangan meskipun terlihat baik-baik saja. Hidup itu apa sih yang dicari, dulur? Urip ayem, tentrem, bahagia atau ya? Kalau kebahagiaan didapat dari sesuatu yang hina, di mana letak ketenangannya? Yang ada adalah hanya kepura-puraan saja. Mudah-mudahan nggih dulur, kita semuanya diselamatkan dari perilaku-perilaku keji yang mana bisa mengganggu perjalanan spiritual kita. Selalu ingat nggih dulur, urip kuwi mung mampir ngombe. Kalau ingin tahu makna sejatinya, saya buatkan nanti kontennya. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitri Ika, salam rahayu.